Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Halo Bapak Ibu Guru hebat. Pada kesempatan ini izinkan saya berbagi cerita dan berbagi ilmu dalam penerapan lokal sosiokultural di daerah saya yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum lanjut saya akan menyampaikan apa saja yang menjadi inti pokok pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, ing ngarso sung tulado yaitu di depan menjadi contoh, ing madya mangun karso yaitu di tengah membangun semangat, dan tutwuri handayani yaitu di belakang mendorong memotivasi. Yang kedua, menggunakan sistem Among atau Among metode. Yang ketiga, berbudi pekerti luhur dan penguatan karakter. Yang keempat, terdapat 5 asas dalam pendidikan menurut KHD yaitu, asas kemerdekaan, asas kodrat alam dan kodrat zaman, asas kebudayaan, asas kebangsaan, asas kemanusiaan. Yang kelima, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Beberapa hal materi yang akan dibahas dalam video ini adalah 1. Apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? 2. Bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuaikan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda? 3. Sepakati satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Kekuatan konteks sosiokultural di daerah saya yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah Trihita Karana. Bali adalah salah satu pulau yang banyak diminati oleh banyak wisatawan. Ini dikarenakan Pulau Bali banyak tempat yang indah, banyak kegiatan-kegiatan yang unik dan warganya dikenal ramah. Hal ini juga dikarenakan warga Bali menerapkan hidup dengan konsep Trihita Karana, di mana konsep ini mengatur tentang perilaku untuk membentuk karakter baik bagi seseorang. Bagian dari Trihita Karana adalah 1. Prahyangan yang artinya hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan sebagai Sang Pencipta atau Pemberi Anugerah. 2. Pawongan yang artinya hubungan harmonis antara manusia dengan manusia sebagai makhluk sosial. 3. Palemahan yang artinya hubungan antara manusia dengan alam atau lingkungan. Mari kita bahas pembagian Trihita Karana yang pertama yaitu prahyangan yang artinya hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan. Contoh pelaksanaannya adalah 1. Melaksanakan sembahyang baik mebanten, maturan berdoa yang menunjukkan ketaatan kita sebagai umat beragama. 2. Trisandia dilakukan setiap 3 kali sehari dengan tujuan selalu memohon keselamatan diri dan alam, memohon anugerah dan menunjukkan kebaktian. 3. Membersihkan tempat suci dalam rangka memberikan suasana yang nyaman setiap hari melakukan persembahyangan serta wujud kasih sayang kita terhadap tempat istana beliau. Keempat, punya adalah bentuk simpati kita terhadap pemeliharaan tempat suci agar selalu terjaga dan tetap bagus tempat suci kita. Serta banyak lagi contoh lain yang juga bisa dikaitkan dengan pelaksanaan kontekstual dari prahyangan. Lanjut pembagian Trihita Karana yang kedua yaitu pawongan yang artinya hubungan harmonis antara manusia dengan manusia. Contoh pelaksanaannya adalah 1. Toleransi. Sikap saling menghormati, saling menghargai setiap keyakinan orang, tidak memaksakan kehendak, serta tidak mencela ataupun menghina agama, suku, ras, adat dan budaya lain dengan alasan apapun. 2. Gotong royong. Gotong berarti pikul atau angkat, sedangkan royong berarti bersama-sama. Sehingga jika diartikan secara harafiah, gotong royong berarti mengangkat secara bersama-sama atau mengerjakan sesuatu secara bersama-sama. Tujuan gotong royong adalah menumbuhkan rasa dan sikap saling tolong-menolong, sukarela, saling membantu, dan mempunyai sifat kekeluargaan. Membina hubungan sosial yang baik terhadap masyarakat di sekitar. 3. Saling berbagi. Adalah memberi atau menerima sesuatu dari barang, cerita, kisah, uang, makanan, dan segala hal yang penting bagi hidup kita, berbagi juga bisa kepada Tuhan, sesama, alam, dan setiap hal di bumi ini. Dengan berbagi kita juga akan menularkan orang lain untuk berbuat baik. Ketika kita membantu orang yang membutuhkan pertolongan, maka perbuatan kita akan diingat oleh mereka. Untuk membalas kebaikan yang telah diberikan.
Mereka akan melakukan hal sama saat ada orang lain yang membutuhkan pertolongan. Keempat, musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masalah yang menyangkut urusan keduniawian. Saat ini musyawarah selalu dikait-kaitkan dengan dunia politik, demokrasi, serta banyak lagi contoh lain yang juga bisa dikaitkan dengan pelaksanaan kontekstual dari pawongan. Bagian Trihita Karana yang ketiga adalah palemahan, artinya hubungan harmonis antara manusia dengan alam atau lingkungan. 1. Membersihkan lingkungan. Dengan lingkungan yang bersih akan membuat kita hidup aman, nyaman, dan tentram. 2. Tidak menyakiti makhluk hidup yang lain seperti binatang dan tumbuhan. Dengan tujuan untuk menjaga ciptaan Tuhan dan memberikan kebebasan hidup bagi semua makhluk hidup. 3. Tidak membuang sampah di sungai. Adalah bentuk menjaga keaslian alam. Juga untuk mengatasi musibah seperti salah satunya adalah banjir, dikarenakan sampah menghambat aliran sungai. Hal ini terjadi lantaran salah satu jenis sampah tidak bisa diuraikan dalam air. Diketahui, jenis sampah anorganik sulit untuk diuraikan, bahkan perlu ratusan tahun untuk dapat diuraikan oleh tanah. Keempat, tidak menebang pohon sembarangan. Adalah untuk menjaga keseimbangan lingkungan dengan tidak menebang pohon secara sembarangan, karena dapat merusak sumber oksigen serta keindahan lingkungan kota. Serta banyak lagi contoh lain yang juga bisa dikaitkan dengan pelaksanaan kontekstual dari palemahan. Setelah mengenal ajaran Trihita Karana, kita akan bahas tentang bagaimana konsep Trihita Karana ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, dalam konsep ajaran Trihita Karana ini, diajarkan anak untuk mensyukuri atas segala apa yang kita dapatkan dalam kehidupan ini seperti makanan, tempat tinggal dan yang lainnya, sehingga perlu kita berterima kasih terhadap Tuhan atas segala anugerah yang diberikannya. Kemudian ditanamkan memiliki rasa simpati kepada orang lain, memiliki sifat toleransi, menghargai pendapat orang lain, saling berbagi, bergotong royong, saling menghormati, menjaga lingkungan, tidak menyakiti binatang atau makhluk hidup lainnya. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dimana salah satunya adalah penguatan karakter dan memiliki budi pekerti yang luhur. Satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya ambil dalam menebalkan laku murid di kelas atau sekolah sesuai dengan konteks lokal sosial budaya, yaitu Trihita Karana, yang akan diterapkan baik di sekolah maupun di masyarakat adalah 3 semboyan atau prinsipnya. 3 semboyan atau prinsip dari Ki Hajar Dewantara adalah Ing Ngarso Santulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tut Wuri Handayani. Ing Ngarso Santulodo adalah di depan memberikan contoh. Sebagai pendidik harusnya memberikan contoh di depan seperti datang tepat waktu, berkata dengan baik, berperilaku baik, tepat janji, dan lain-lainnya. Ing Madya Mangunkarso adalah di tengah membangkitkan semangat. Sebagai pendidik memberikan ide-ide gagasan yang dapat membangkitkan semangat siswa untuk meraih cita-cita. Seperti siswa yang kurang paham diberikan pemahaman lebih. Memberikan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk meraih cita-cita, dan lain sebagainya. Tut Wuri Handayani adalah di belakang memberi dorongan. Sebagai pendidik di belakang memberikan dorongan dan motivasi agar siswa selalu semangat dalam meraih cita-cita. Jika ada siswa yang mengalami penurunan semangat, disinilah pendidik memiliki peran penting dalam memotivasi siswa agar kembali bersemangat. Begitulah peran penting pendidik dalam membantu siswa dalam mewujudkan cita-cita yang ingin dicapainya. Adapun keterkaitan 3 semboyan Ki Hajar Dewantara dengan konsep Trihita Karana sebagai lokal sosio-kultural adalah: yang pertama, Ing Ngarso Santolodo dengan konsep Trihita Karana. Untuk menjadi pendidik yang baik, pastia guru harus menjadi yang utama memberikan contoh kepada muridnya dalam penerapan Trihita Karana, seperti melakukan sembahyang, ikut membersihkan pura, menjaga kesucian pura, berperilaku baik, memberikan simpati kepada murid, ikut terjun melaksanakan pembersihan lingkungan sehingga murid pun secara sadar akan mengikutinya. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarso dengan konsep Trihita Karana. Setelah menjadi contoh dalam penerapan Trihita Karana, guru membangkitkan semangat murid agar selalu bisa menerapkan Trihita Karana ini setiap hari. Mendampingi murid dan menuntun murid jika ada yang masih belum bisa menerapkan konsep Trihita Karana ini.
Yang ketiga, Tut Wuri Handayani dengan Trihita Karana. Kemudian pendidik memastikan dan memantau bagaimana siswa itu menjaga konsep penerapan Trihita Karana itu. Pendidik kemudian di belakang selalu memberikan dorongan motivasi, semangat kepada muridnya untuk selalu menjalankan konsep Trihita Karana itu di sekolah maupun di masyarakat. Begitulah gambaran kontekstual keterkaitan tiga semboyan Ki Hajar Dewantara dengan konsep Trihita Karana sebagai lokal sosiokultural. Tujuan pemilihan konsep Trihita Karana dan tiga semboyan Ki Hajar Dewantara dalam penerapan kontekstual di sekolah dan di masyarakat. Pemilihan lokal budaya Trihita Karana dan tiga semboyan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini dipilih dalam penerapan kontekstual di sekolah maupun di masyarakat memiliki tujuan agar anak tersebut memiliki karakter yang baik dan berbudi pekerti yang luhur. Di mana Trihita Karana ini lokal budaya yang sangat kental di Bali yang bisa mewadahi pembentukan karakter anak maupun pendidik. Yang kemudian tiga semboyan Ki Hajar Dewantara memberikan penguatan kepada murid melaksanakan Trihita Karana dikarenakan pendidik yang menjadi contoh pertama kali menerapkannya. Tantangan dan solusi Trihita Karana dan tiga semboyan Ki Hajar Dewantara. Penerapan Trihita Karana dan tiga semboyan Ki Hajar Dewantara ini pastinya memiliki tantangan. Pertama, pendidik harus konsisten memberikan contoh yang baik dalam menerapkan. Kedua, murid memiliki berbagai macam sifat dan karakter. Ketiga, pemahaman yang baik akan konsep yang diterapkan. Keempat, perkembangan teknologi EG seakan menggerus semangat anak dalam keterlibatan di konteks sosial budaya. Dalam hal ini solusinya adalah pendidik dan murid membuat janji dalam kesepakatan yang dibuat dalam menerapkannya. Pendidik pertama harus memahami karakter murid, serta pendidik harus memberikan pemahaman baik terhadap penerapan konsep Trihita Karana dan menjadi satu sepemikiran. Terakhir, pemanfaatan media yang relevan dengan zaman sebagai media sosialisasi. Nah Bapak Ibu Guru yang hebat, itulah pembahasan yang saya sampaikan pada video ini. Semoga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu Guru. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian di video ini baik disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih sudah menonton video ini. Akhir kata saya tutup dengan mengucapkan Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.